Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita kembali belajar dan pembelajaran kita adalah tentang kerucut. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang bola, hari ini Ibu mengajak kita belajar tentang kerucut. Dan apa tujuan dari kita belajar ini? Dengan kita belajar kerucut ini nanti, kita dapat menentukan baik itu luas permukaan dan juga volume atau isi dari bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk kerucut. Nah, ini contoh kerucut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada topi ulang tahun, kemudian ada nasi tumpeng, ada lagi es krim dan sebagainya, ada topi petani, ya. Ini merupakan contoh-contoh, sebagian kecil contoh-contoh kerucut, bangun kerucut yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pengertian dari kerucut. Kerucut itu adalah sebuah benda atau ruang yang beralas bundar atau lingkaran dan berujung sampai ke satu titik, artinya mengerucut. Sisi tegaknya mengerucut ke satu titik. Ini contoh daripada bangun kerucut kalau kita melihat dari pengertiannya. Berikut unsur-unsur kerucut apa saja? Kerucut itu terdiri dari beberapa unsur. Ada sisi, kemudian ada rusuk, dan juga ada titik sudut. Nah, sisi kerucut ada berapa? Sisi kerucut ada 2, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi tegak yang disebut juga dengan selimut kerucut. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang tabung, ada tutup tabung, ada alas tabung, dan ada selimut tabung. Sedangkan untuk kerucut ini hanya ada 2 sisi, ya, yaitu sisi alasnya yang berbentuk lingkaran dan sisi tegaknya yang berbentuk selimut kerucut. Nah, kemudian titik sudutnya. Sisi kerucut tadi ada 2. Selimut kerucutnya merupakan bidang sisi miring yang berbentuk lengkungan. Jarak atau garis-garis dari puncak kerucut ke tepi bidang alas atau lingkaran disebut dengan garis pelukis ini. Dari titik puncak menuju ke garis di tepi alas, dari D ke B, ini disebut dengan garis pelukis. Ditunjukkan pada huruf S ini ya. Itu disebut dengan selimut kerucut, garis pelukis kerucut ini. Selanjutnya, kerucut memiliki satu buah rusuk, yaitu rusuk alas yang merupakan keliling lingkaran atau bidang alas kerucut. Sudah Ibu singgung tadi. Kemudian titik sudut kerucut. Sebuah kerucut memiliki satu buah titik sudut yang juga merupakan titik puncak kerucut. Pada gambar tadi kita melihat adalah titik D ini. Ini adalah titik sudut kerucut. Nah, tinggi kerucut. Tinggi kerucut merupakan jarak antara pusat bidang alas kerucut, ya. Bidang alas kerucut dengan puncak kerucut. Ini tadi, ini garis tinggi. Dari bidang alas kerucut, ditarik garis menuju titik puncak kerucut yang tegak lurus. Itulah yang disebut dengan tinggi dari kerucut tersebut. Ya. Nah, sekarang ada hubungan antara T, R, dan S. S ini disebut juga garis pelukis. Atau kalau di dalam bidang matematika, kita lihat di sini adalah TRS ini adalah sisi-sisi yang membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ketika tiga bidang ini dihubungkan, maka ini disebut dengan sisi miring S ini. T
ini disebut dengan T dan R ini disebut dengan sisi siku-siku. Sehingga S kuadrat, kita menggunakan rumus Pythagoras, S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, atau kalau kita mau cari T-nya, berarti S kuadrat dikurang R kuadrat. Kalau mau dicari jari-jarinya, R tadi, R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang T kuadrat. Tinggal kita balik rumusnya saja. Nah, sekarang anak-anak jaring-jaring kerucut lagi kita lihat. Jaring-jaring kerucut, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ada memiliki dua sisi. Ketika diiris di titik tertentu, maka nanti akan terbuka seperti ini. Jadi terdiri dari selimut kerucut dan tutup kerucut. Selimutnya ini kalau kita lihat bidangnya ini disebut dengan juring ya. Kemudian tutupnya ini disebut dengan tutup berbentuk lingkaran. Baik, selanjutnya rumus luas permukaan kerucut. Rumus luas permukaan kerucut berarti luas lingkaran ditambah luas sisi tegaknya, sisi alas ditambah dengan luas selimut. Nah, luas alasnya apa? Luas alasnya adalah P kali R kuadrat. Ya, karena luas lingkaran tadi. Kemudian luas selimutnya adalah PRS. S tadi apa? Garis pelukis. Sehingga nanti ketika kita menghitung, tanpa kita harus menghafal rumus, kita ingat bahwa permukaan kerucut terdiri dari adalah selimut kerucut dan luas alas kerucut. Sehingga kita bisa mencari rumusnya. Luas alasnya berbentuk lingkaran, luas selimutnya PRS. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Sebuah kerucut memiliki diameter 10 cm dengan tinggi 12 cm. Tentukan panjang garis pelukis kerucut tersebut. Nah, tentukan panjang garis pelukis. Tingginya diketahui, diameternya 10 cm. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari ya, yang melalui titik pusat lingkaran. Kita jawab dengan membuat apa yang diketahui dulu dari soal. D-nya atau diameternya 10 cm. Maka jari-jarinya adalah separuh dari diameter, 5 cm. Tinggi kerucutnya 12 cm. Yang ditanyakan panjang garis pelukisnya. Berarti kita menggunakan rumus Pythagoras. T-nya diketahui, R-nya diketahui, berarti isi miring atau garis pelukisnya diketahui. Berarti S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ketika kita nanti hanya mencari S, bukan S kuadrat yang dicari tapi hanya S garis pelukis, maka kuadrat di S ini pindah ke ruas kanan menjadi akar. 3S sama dengan R-nya 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, S-nya sama dengan 25 ditambah 144 diakarkan, S-nya dapat 169. Akar dari 169 adalah 13. Jadi panjang garis pelukisnya 13 cm. Sekarang kita lihat lagi soal yang nomor 2. Diketahui sebuah kerucut berjari-jari alas 7 cm dan tingginya 24 cm. Tentukan luas selimut kerucut. Nah, kita cari dulu ya apa yang diketahui supaya pikiran kita terbuka. Nanti kita bisa jawab apa yang ditanyakan. Diketahui dari soal jari-jarinya 7 cm. Kemudian tinggi kerucut 24 dan P-nya 3,14. Yang ditanyakan luas selimut kerucut. Kita cari apa dulu? Karena luas selimut kerucut tadi rumusnya adalah PRS. P-nya bisa kita dapatkan, R-nya bisa kita dapatkan dari soal. Tetapi S-nya belum. Maka S-nya kita cari dulu atau garis pelukisnya kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Ya. Masukkan jari-jarinya 7, kuadrat ditambah 24, tingginya kuadrat. Hasilnya akar dari 625, maka garis pelukis atau S-nya 25 cm.
Nah, karena S-nya sudah kita dapatkan yaitu 25 cm, maka kita masukkan ke dalam rumus mencari luas selimut. Luas selimut adalah PRS. P-nya 3,14, R-nya 7, S-nya 25. Hingga ketika dikalikan hasilnya 549,5 cm kuadrat. Ingat, kalau dia luas, kita jangan lupa pakai kuadrat, ya. Kalau volume kita pakai kubik atau pangkat 3. Sekarang kita lihat berikutnya adalah volume kerucut atau isi dari kerucut. Rumusnya adalah volume kerucut itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, mungkin kalian ingat minggu kemarin kita belajar tentang tabung. Volume tabung itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi, ya. Nah, sedangkan volume kerucut ini adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Artinya apa? Bahwa kerucut ini, bangun kerucut ini pada dasarnya adalah sepertiga dari bangun tabung, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kerucut tadi luas alas kali tinggi dikali sepertiga. Sepertiga dikali luas alasnya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran, berarti PR kuadrat. Kemudian tingginya simbolnya apa di kerucut? T. Berarti rumusnya adalah V sama dengan atau volume kerucut sepertiga PR kuadrat T. Kita lihat contoh ini. Sebuah kerucut memiliki diameter 14 cm. Jika tingginya 12 cm, hitunglah volume kerucut tersebut. Kita cari diketahui dulu apa? Diameternya 14, berarti jari-jarinya berapa? Setengah dari diameter, berarti 7 cm. Kita cari volumenya, unsur-unsurnya sudah ada semua ya. T-nya ada, R-nya ada, P-nya ada. Berarti kita masukkan rumus sepertiga kali 22/7 kali 7, jari-jarinya 2 kali 7 lagi kali 12 tingginya. Sehingga hasilnya 616 cm kubik atau pangkat 3 karena dia volume. Sekarang contoh nomor 2. Diketahui tinggi sebuah kerucut 9 cm. Jika jari-jarinya 14 cm, berapakah volume bangun tersebut? Nah, kita gunakan rumus ini ya. Rumusnya adalah sepertiga PR kuadrat T. Kita masukkan saja sepertiga kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 9. Hasilnya 1848 cm kubik. Nah, sekarang supaya kalian lebih jelas tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang kerucut, ini ada video pembelajaran tambahan, Ibu berikan linknya untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini tentang bangun ruang kerucut. Nah, yang perlu Ibu ingatkan adalah bahwa dalam kita menggunakan rumus, kita harus hati-hati. Kita menggunakan perhitungan yang benar. Kemudian juga di dalam kita menggunakan atau mengingat rumus, kita tidak perlu menghafal. Jadi misalnya seperti volume kerucut, ini nggak perlu kita hafal. Yang 1/3 PR kuadrat. Kita ingat saja bahwa volume kerucut itu adalah sepertiganya dari tabung, luas tabung adalah luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Lingkaran, berarti PR kuadrat. Tingginya T. Langsung bisa kita dapatkan rumus tanpa kita harus menghafalnya. Baik, sekarang ada tugas rumah yang akan kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu berharap kalian bisa mengumpulkannya kepada Ibu dan dikerjakan di lembaran. Silakan kalian antar ke sekolah. Ada Bapak Ibu guru yang piket yang akan menerima tugas kalian. Jadi tugasnya jangan ditumpuk atau ditunda-tunda supaya nanti tidak ada yang tertinggal atau ada yang tidak kalian ingat kerjakan. Ada 2 soal. Soal yang pertama disuruh mencari garis
panjang garis pelukis atau apa? S-nya. Yang kedua, luas selimut kerucut. Dan yang ketiga, luas permukaan kerucut. Kemudian soal yang nomor 2, dicari tinggi kerucut kalau volumenya diketahui dan diameter alasnya diketahui. Disuruh kita mencari tinggi sebuah kerucut. Ini soalnya mudah saja, kalian pahami betul-betul video pembelajaran yang Ibu berikan maupun video pembelajaran tambahan. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh di rumah, Ibu tunggu pekerjaan kalian. Baik, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk kerucut. Ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu harapkan dan Ibu ingatkan kalian tetap mengikuti protokol kesehatan dalam masa pandemi corona ini. Kalau tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Seandainya pun kalian harus keluar rumah, tolong maskernya selalu dipasang, selalu cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan. Dan kalau memang tidak perlu ya tidak usah keluar rumah. Bekerja dan belajarlah di rumah. Ya. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari Ibu ajak kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.